Di musim ini kita semua sepakat kalau ini menjadi musim yang sangat buruk buat Manchester United. Pasalnya beragam momen buruk silih berganti menghampiri. Mulai dari masalah performa sampai masalah luar lapangan. Bahkan terbaru Martial pun dikabarkan terlibat crash dengan Ten Hag. Sesuatu yang seolah kian menegaskan jika Manchester United adalah tim sejuta masalah. Nah, Ten Hag sendiri sepertinya emang harus mawas diri lebih dalam. Terutama soal mengingat lagi apa yang pernah dikatakan oleh Jose Mourinho kepadanya. Jelas secara nggak langsung itu emang relate dengan apa yang dialami oleh Ten Hag sekarang, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Erik ten Hag kayaknya udah beneran harus nggak tahu lagi dalam menangani situasi saat ini. Pasalnya nggak tahu kenapa MU ini bawaannya sial mulu, dan itu beneran terjadi. Di saat tim main bagus sekalipun, pasti ada aja kesialan ataupun error yang bikin tim gagal menang. Belum lagi masalah pemain-pemain yang satu persatu mulai menunjukkan pemberontakan kepada dirinya. Terbaru di laga versus Newcastle kemarin, Ten Hag tampak terlihat adu mulut dengan Martial. Sesuatu yang kian menggambarkan jika masalah MU ini udah beneran merambat ke mental pemain. Yap, mungkin bila ditarik lebih dalam lagi, mungkin sikap keras kepala Ten Hag lah mulai membuat para pemain muak. Pertama soal Andre Onana. Mau sesalah apapun dan seberapa sering dirinya melakukan blunder konyol, Ten Hag tetap kekeh untuk memainkannya demi mempertahankan filosofinya yang mengutamakan build up dari bawah. Ya iya sih build up, tapi kalau gawangnya udah jebol 17 kali di PL dan 14 kali di Liga Champions kan sama aja kocak. Kemudian soal Rashford, yang mau sebapuk dan semelempem apapun, pokoknya selama nggak cedera, ya main terus. Hal yang kemudian membuat kesenjangan itu kian terasa. Bahkan itu juga dirasakan oleh Rafael Varane yang merasa terhina. Gimana enggak? Di laga melawan Newcastle, Ten Hag malah memainkan Luke Shaw di bek tengah mendampingi Maguire. Padahal Varane sendiri merasa fit dan siap. Begitu pula dengan Lindelof. Mana begitu Dalot pula yang ditaruh bek kiri. Maka kalah dengan skor 1-0 kemarin bisa dibilang MU ini sangat-sangat beruntung. Yap, harus diakui, kalau sebagai pelatih, Ten Hag banyak dinilai terlalu idealis dan filosofis. Emang itu bagus karena ia punya dasar yang kuat, tapi ya nggak sesaklek itu juga. Sebab pelatih seperti Pep Guardiola pun pernah loh bermain adaptif menyesuaikan pemain yang ada. Sehingga nggak melulu main pakai 3-2-4-1 mulu. Sedangkan Ten Hag, apapun kondisinya, siapapun pemainnya, ya pokoknya sistemnya harus itu. Sehingga berulang kali kita melihat MU ini malah seperti main tanpa arah alias tangtung-tangtung nggak jelas. Di satu sisi, mungkin Ten Hag juga harus memutar ulang dalam memorinya soal perkataan Jose Mourinho kepadanya. Yap, di tahun 2019, Mo pernah mengatakan kalau Ten Hag ini adalah pelatih yang sangat saklek dan tidak adaptif dengan situasi yang ada. Bagi Mo, emang filosofi itu penting dan bagus, tapi juga harus diimbangi taktik cerdas untuk mencari kemenangan apapun caranya. Filosofi adalah sesuatu yang membuat tim Anda berkembang. Anda butuh dasar itu, butuh gaya bermain yang mengadaptasi kualitas pemain. Namun, sepak bola adalah medan pertempuran dan butuh strategi untuk menang. Terkadang Anda harus melawan filosofi untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Hal yang paling dasar yang harus Anda lakukan ketika punya keunggulan adalah menjaga keseimbangan. Namun, ia sering terjebak pada filosofi sepak bolanya sendiri. Ucapnya pada 2019 silam dilansir dari Goal. Yap, apa yang dipesankan Mo kepada Ten Hag pada akhirnya terbuktikan, di mana MU yang dulu dikenal sebagai raja comeback, sekarang malah jadi tim yang sering kena comeback. Ya, salah satunya itu, terlepas dari banyaknya individual error, Ten Hag juga kerap miss dalam menjaga momentum di saat MU ini unggul, sehingga kemenangan yang seharusnya bisa diraih, ujung-ujungnya malah nggak jadi.
Ya, apapun itu, Ten Hag ini sebenarnya bukan pelatih jelek. Akan tetapi, seperti pelatih asal Belanda pada umumnya, di mana sikap idealis mereka justru kerap menjadi bumerang. Berbeda dengan Mo, meskipun dia sering banget dikatain miskin taktik dan cuma bisa main bertahan, pada akhirnya itulah yang membuat filosofi Mourinho dalam melatih dan membawanya meraih beragam gelar bergengsi. Selain itu, walaupun dikatain pelatih yang suka mematikan karir pemain, tapi nyatanya tak sedikit pula pemain yang bahkan rela melakukan apapun demi dirinya di atas lapangan. Mulai dari Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, sampai kini ada Romelu Lukaku, Tammy Abraham, hingga Paulo Dybala. Intinya, entah itu Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, hingga Zidane, mereka adalah pelatih yang bisa menyesuaikan diri dengan kapasitas pemain. Bahkan Sir Alex sendiri juga bisa kan menang dengan 7 pemain yang bertipe bertahan. Ya, pada intinya menurut Mo, seorang pelatih dikatakan hebat bukan hanya soal ia mahir dalam meracik strategi, berfilosofi, ataupun sebagainya. Di mata Mo, pelatih yang hebat adalah pelatih yang bisa menyesuaikan dan memaksimalkan pemain yang ada sesuai kapasitasnya. Terlepas menang atau kalah nantinya, namun yang jelas bila bisa melakukan itu, maka ia baru bisa menjadi pelatih yang tahu caranya membangun mentalitas juara. Barulah setelah itu berpikir soal filosofi ataupun pondasi. So, gimana fans MU yang sentosa? Apakah kalian setuju dengan Pak De Mourinho? Atau ada pendapat lain? Tulis ya di kolom komentar, oke?